kebangkitannya di hari yaumul qiyamah. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam hal ini adalah sebuah keyakinan dan kepastian bahwa Allah Zat yang maha mengembalikan itu mampu dan sangat bisa untuk melakukan hal itu. Umat-umat di zaman dahulu sering sekali mempertanyakan hal-hal ini. Atau mana buktinya? Mana faktanya bahwa nenek moyang kami saja tidak hidup kembali? Dalam hal ini bahwa memang belum saatnya, belum terjadi harinya kebangkitan, belum terjadi hari kiamat. Seandainya mereka dihidupkan kembali pun, dalam kasus ini ada beberapa contoh dari orang-orang iman yang hidup kembali setelah wafatnya 300 tahun, seperti contoh kasus Ashabul Kahfi. Tujuan mereka apa? Untuk membuktikan bahwa Allah yang telah mewafatkan hamba itu mampu untuk menghidupkan kembali. Ada yang dari karangan Ashabul Kahfi itu ya setelah wafatnya nanti dibangkitkan kembali atau sampai hari kiamat. Ada yang hidup sampai beberapa ratus tahun lagi, atau ada yang beberapa puluh tahun lagi. Kemudian ada juga yang dihidupkan kembali, wafat lagi. Seperti halnya kasus contoh di zaman Nabi Musa, ketika orang kaya yang hidup di zaman itu dibunuh oleh keponakannya. Namun memfitnah beberapa warga untuk menanggungnya, sehingga Allah membuktikan kemampuannya dalam hal atau kemahakuasaannya Allah dalam hal membangkitkan dan berbicara bahwa yang membunuh adalah keponakannya, setelah itu diwafatkan kembali. Kalimat ke-61 ialah Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah bermakna zat yang menghidupkan. Allah adalah zat yang membangkitkan pada kehidupan makhluknya setelah wafatnya, setelah matinya. Kemudian Allah adalah zat yang meniupkan di dalam diri manusia pada ruhnya insan, pada ruhnya manusia. Dua hal ini merupakan sesuatu yang sangat maha luar biasanya Allah, di mana ketika makhluknya Allah telah wafat dan dikubur ratusan bahkan ribuan tahun, kata Allah menghidupkannya sangat mudah. Kemudian begitu pula dengan hambanya Allah yang wafat dan mati di dunia atau dimanapun tempatnya, di mana Allah telah mengetahuinya, nanti akan dibangkitkan, akan dihadapkan kepada Allah. Kemudian beberapa riwayat menyebutkan bahwa dari mana asal muasal Allah akan bisa menghidupkan kembali jasadnya manusia. Suatu riwayat juga menjelaskan bahwa dari awal tulang ekor manusia atau di sanalah Allah akan memulai untuk membangkitkan lagi terhadap kita. Jadi tulang ekor kita akan menjadi asal muasal awal, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Wallahu a'lam, bahwa Allah yang lebih tahu tentang keadaannya. Kemudian Allah adalah zat yang meniupkan ruh di dalam dirinya manusia. Ini juga adalah zat yang sangat luar biasa. Kemampuan Allah yang luar biasa, bahwa di dalam janin Allah telah memberikan arwahnya manusia, memberikan ruhnya sehingga menjadi hidup atau memiliki detak jantung, kemudian bisa dicek kehidupannya di sana. Atau kalau masih berbentuk pertemuan dua sperma, ya masih belum ada ruhnya. Para kaum muslimin dan muslimah, begitu pula nanti ketika Allah akan mencabut ruhnya manusia, ya diambil oleh Allah. Nah di sini bahwa semuanya adalah dalam keadaan gaib, maka Allah dalam hal ini atau yang harus kita yakini adalah semua itu tidak terjadi dengan begitu saja. Semua itu
adalah kemampuan Allah, kekuasaannya Allah dalam menghidupkan. Kemudian kita mungkin akan bertanya, bagaimana dengan umat atau segolongan dari hambanya Allah yang membakar dirinya sehingga tidak tersisa jasadnya. Atau maka dalam hal ini Allah adalah zat yang maha kuasa. Ada catatannya, ada penyaksian dari para malaikat, dan Allah tidak akan meninggalkan, tidak akan melewatkan satu makhluk pun dari hambanya Allah. Allahu a'lam, bahwa Allah lah yang sangat-sangat lebih mengetahui. Para kaum muslimin dan muslimah, kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha menghidupkan, berarti kewajiban kita yang harus lebih difahami dan dimengerti. Kenapa? Karena hidup memiliki tujuan. Hidup memiliki tujuan dalam artian apa tujuan hidup kita? Maka Allah menjelaskan dalam kitabnya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan para utusan. Kemudian cara beribadahnya bagaimana? Ya, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya atau menurut dari zamannya masing-masing. Kemudian kita ada di zamannya Nabi Muhammad yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir zaman nanti. Kita lanjutkan bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujannya, sehingga bumi bisa menumbuhkan rizkinya. Kalau tadi di atas Allah mampu untuk mematikan terhadap bumi yang tadinya gemah ripah loh jinawi, dalam hal ini Allah juga lah yang menghidupkannya menjadi bumi yang gemah ripah loh jinawi, yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan panenan, yang penuh dengan hal-hal yang memberi rizki terhadap hamba. Dan Allah menjadikan air untuk segala sesuatu yang hidup, dalam artian bahwa makhluknya Allah itu membutuhkan air untuk kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan hati dengan cahaya pengetahuan, dengan petunjuk hidayah, agama dan keimanannya Allah. Ditetapkan di dalam hati kita, diberikan di dalam hati kita menjadi taufik, tetap menjadi hidayah untuk hati manusia. Para kaum muslimin dan muslimah, atau dalam hal ini betul-betul semuanya sudah diatur kemaslahatannya oleh Allah. Semuanya telah disusun, telah dijaga rapih oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara sendirinya, tidak. Ada yang mengaturnya, ada yang menjaganya, ada yang merencanakannya, yaitu Allah. Ada yang memberikan qadarnya, takdirnya, ada yang menulisnya, sehingga kita tinggal menjalani dan meyakini. Kemudian memastikan bahwa kita beriman kepada Allah dengan sesuai perintah dan syariat dari Allah. Kita lanjutkan kalimat ke-63, ialah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah zat yang maha hidup. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna di dalam wujudnya Allah. Allah adalah zat yang hidup, yang maha hidup, yang sempurna di dalam wujudnya Allah, yang sempurna di dalam zamannya, zaman kehidupan di alam dunia.
Kemudian